Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kalula dengan NPM 200826090. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic endocrine and metabolism. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari lemak. Jadi yang pertama itu, metabolisme lemak itu adalah proses konveksi lemak menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Ini dia ya. Terus ada juga dia tuh terjadi dalam beberapa tahap kalau di dalam sel. Kalau di dalam sel itu dia, terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap, lipolisis. Lipolisis ini, pecahnya lemak dalam sel lemak, menjadi asam lemak dan gliserol. Terus yang kedua itu ada oksidasi. Nah, kalau oksidasi ini membakar asam lemak di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Jadi dia tuh asam lemaknya di dalam mitokondria itu akan menghasilkan energi. Terus yang ketiga itu ada siklus Krebs sama ada fosforilasi oksidatif. Kalau siklus Krebs sama fosforilasi oksidatif ini produksi energi yang lebih besar melalui melalui reaksi kimia di dalam mitokondria. Terus ada pengaturan lemak tubuh. Nah, pengaturan lemak tubuh ini apa sih maksudnya? Pengaturan lemak tubuh ini ialah, di mana kelebihan lemak di dalam tubuh ini dapat menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan lainnya. Terus, pengaturan lemak tubuh ini nanti prosesnya itu ada penyerapan, penyimpanan, dan pemecahan enzim. Eee, Pemecahan lemak diatur oleh hormon dan enzim. Terus tadi kan metabolisme lemak itu terbagi menjadi 3, itu tuh ada yang ini, ada karbohidrat, ada protein, sama ada lemak. Nah, karbohidrat ini salah satu sumber utama energi, eee, pada tubuh. Terus ada protein juga kan tadi. Kalau protein ini tuh yang nutrisi yang terpenting, untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Dia nih biasanya tuh terdapat dalam kacang-kacangan, terus Eee, ikan, daging, kayak kayak gitu. Terus ada yang terakhir tuh ada lemak. Kalau lemak ini sumber energi yang efisien, yang penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Biasanya kalau lemak ini tuh adanya biasanya itu pada, minyak zaitun, ada pada alpukat, kacang-kacangan juga ada. Terus ada faktor yang mempengaruhi metabolisme lemak. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi metabolisme lemak? Yang pertama itu ada genetika, ada diet. Diet sama pola makan ini juga mempengaruhi karena dia berjalan bersamaan. Terus ada tingkat kegiatan fisik, ada usia, terus ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan ini maksudnya seperti apa sih? Kayak orang-orang yang sudah memiliki penyakit kayak diabetes atau hipotiroidisme. Itu tuh biasanya lebih rentan. Terus ada makanan apa aja sih yang membantu mempercepat metabolisme lemak. Jadi, makanan ini juga mempengaruhi ya metabolisme lemak. Jadi makanan yang mempengaruhi metabolisme lemak itu ada cabai, ada teh hijau, ada jeruk lemon, ada salmon, ada kentang, ada tahu sama tempe, apel, alpukat, jahe, bayam. Itu biasanya dia bakal mempercepat metabolisme lemak yang ada di dalam tubuh. Terus, mmm, gimana sih cara meningkatkan metabolisme lemak ini? Gimana sih caranya? Nah, kalau kita mau meningkatkannya itu biasanya kita bisa melakukan olahraga secara teratur. Kayak kita misalnya olahraga seminggu 3 kali, selama beberapa menit, 15 menit sampai 30 menit, itu udah termasuk olahraga yang secara teratur. Terus ada konsumsi makanan yang sehat dan seimbang, terus ada istirahat yang cukup, nggak begadang. Terus ada menghindari stres berkepanjangan. Nah, kalau bisa nih kita, kalau mau metabolisme lemak kita itu baik, kita harusnya istirahatnya itu cukup, menghindari stres yang berkepanjangan.
terus, menaikkan konsumsi air putih. Nah, kalau bisa tuh orang-orang, konsumsi air putihnya itu lebih dinaikkan lagi, biar lebih baik lagi. Terus, apa sih pentingnya menjaga keseimbangan metabolisme lemak ini? Jadi metabolisme lemak ini kalau kita menjaga keseimbangannya itu, sebenarnya dampaknya itu benar-benar sangat baik. Jadi nanti kita bisa dapat berat badan yang sehat, terus kita bisa mencegah risiko penyakit jantung dan diabetes. Nah, ini penting kali nih buat lansia atau buat, eee, orang-orang yang punya, resiko penyakit jantung. Terus ada memastikan cukup tubuh memperoleh energi yang cukup. Nah, terus ada kesimpulan dari semua yang saya jelaskan ini, jadi metabolisme lemak ini adalah proses yang sangat penting di dalam tubuh yang mengubah lemak menjadi energi. Terus kelebihan lemak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme lemak, menjaga gaya hidup sehat melalui olahraga, pola makan. Pola makannya ini harus seimbang dan gaya hidup yang baik dapat membantu meningkatkan metabolisme lemak dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baik, ini referensi yang saya gunakan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.